Teman-teman, kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-7, yaitu kita akan membahas tentang denormalization atau proses mengembalikan sesuatu yang sudah normal menjadi bentuk yang tidak normal. Nah, tentu teman-teman akan bertanya, ada apa gerangan di dalam proses denormalisasi ini? Nah, latar belakang kenapa kita harus melakukan denormalisasi banyak kita jumpai di sejumlah jurnal. Di antaranya beberapa jurnal seperti kalau kita lihat bahwa sangat erat kaitannya dengan proses di mana ketika kita eh, hendak melakukan pengambilan, pengolahan, manipulasi data, tentu akan berpengaruh terhadap yang namanya performance. Ketika sebuah rancangan atau desain semakin normal, maka akan atau belum tentu menggaransi bahwa kinerja atau performanya akan cukup baik. Seperti halnya dalam jurnal yang pertama ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat lagi di jurnal yang kedua, juga nampak bahwa terkait dengan data dan transaction. Ketika jumlah data semakin besar dan transaksi makin besar, maka dengan kondisi skema yang sangat normal atau dikatakan normal, itu akan memberikan atau menyebabkan waktu memproses sebuah transaksi untuk mengambil data yang cukup besar akan menyebabkan tingginya biaya pada saat proses yang namanya join operation. Tentu ketika kita mau mengambil data kan tidak hanya satu tabel atau satu relation, pasti akan ada beberapa relation atau tabel. Nah, di situ ada proses join. Nah, ketika kita menjoin sejumlah tabel, tentu akan menyebabkan proses atau waktu yang dibutuhkan akan sangat besar. Kenapa? Karena semakin banyak ketika kita mau mendapatkan satu data, kita harus menjoin sekian banyak tabel. Nah, ini sangat erat dengan jurnal yang kedua ini. Dan kemudian yang ketiga juga, kalau kita berbicara tentang normalisasi, kembali lagi akan cukup memberikan pengaruh juga terhadap yang namanya sistem performance. Nah, oleh karena itu terjadilah yang namanya trade-off. Jadi kalau kita menginginkan performance yang cukup baik, mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya denormalisasi. Jurnal yang keempat juga diungkap oleh Denning, di mana di sini juga berkaitan dengan yang namanya multiple heterogeneous data sources. Ketika kita mendapatkan data yang cukup bervariasi dalam jumlah yang besar, maka seringkali kalau misalkan kita menggunakan uh, relational model kita yang cukup dalam artian mengandalkan normal atau proses normalisasi, maka seringkali juga akan berpengaruh terhadap yang namanya kompleksitas, di mana relational model belum tentu bisa menjawab ataupun menghandle sejumlah data yang tidak terstruktur demikian. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan yang namanya atau mempertimbangkan yang namanya model yang lain yang menunjukkan atau yang tidak menggunakan normalisasi. Selanjutnya juga nanti di jurnal yang kelima yang diangkat oleh Thomas berkaitan dengan OLAP, ya, Online Analytical Process Environment. Sering kita gunakan OLAP ini untuk mengelola data yang sangat-sangat huge atau besar, dan di situ akan terjadi banyak proses join, maka seringkali menyebabkan response time yang sangat besar. Nah, oleh karena itu perlu mempertimbangkan seringkali kalau kita melakukan atau menggunakan sesuatu relation atau table yang bentuknya cukup normal, maka akan menyebabkan proses pengambilan data yang lambat. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan yang namanya denormalisasi. Jurnal yang keenam juga mengatakan bahwa untuk supaya bisa meningkatkan dengan cara meminimalkan jumlah banyaknya kita mengakses storage. Artinya kalau kita semakin banyak table, artinya akan semakin banyak mengakses storage. Semakin sedikit jumlah table, maka semakin sedikit jumlah mengakses ke storage. Nah, inilah yang digunakan di dalam jurnal ini mempertimbangkan bahwa ketika kita melakukan denormalisasi sama halnya kita mengurangi jumlah akses ke storage. Nah,
Berbicara tentang definisi denormalisasi, maka bisa kita katakan proses denormalisasi adalah sebuah proses bagaimana supaya kita bisa menurunkan dari normalisasi yang atau bentuk desain kita yang cukup normal, dalam normal yang bentuk normalisasi yang tinggi, kita akan turunkan ke normalisasi yang di bawahnya. Nah, tujuannya apa? Tentu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi daripada implementasi logical model yang sudah kita buat, sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan daripada user, terutama dalam hal seperti yang tadi dikatakan adalah efektivitas dan efisiensi. Kita berbicara efektivitas yaitu apa yang kita lakukan benar, efisiensi adalah bagaimana kita meminimalisir banyaknya resources yang akan kita gunakan sehingga dapat meningkatkan kinerja. Nah, sesuai dengan jurnal yang sudah pernah diangkat, ya, yaitu yang dilakukan penelitian oleh S.K. Sin, G.L. Sanders, jadi ada dua peneliti ini di dalam salah satu jurnal Decision Support System, di mana kita lihat denormalisasi ini ada di dalam tahapan atau dibagi menjadi beberapa tahapan, di mana kita awali dengan melakukan pembuatan IA diagram, kemudian kita akan melakukan proses refinement dan normalisasi. Setelah itu kita akan mengidentifikasi kira-kira bagian mana yang akan kita lakukan denormalisasi. Kemudian kita coba buatkan modelnya dan kita akan menentukan kira-kira efeknya apa setelah kita lakukan denormalisasi. Nah, tentu setelah itu kita akan bandingkan antara cost and benefit. Apakah benefit yang kita dapatkan lebih besar daripada cost-nya? Jika iya, maka kita lakukan denormalisasi. Tapi kalau tidak, maka kita tetap lanjut menggunakan IA diagram yang sudah kita buat. Kita lanjutkan dengan melakukan tahapan pembuatan physical design atau merancang tabelnya. Nah, dalam proses denormalisasi, seperti halnya di jurnal yang sudah dibuat, yaitu Denormalization Strategies for Data Retrieval from Data Warehouses, tahun 2006 oleh dua peneliti, S.K. Sin dan G.L. Sanders, maka kita akan bisa dapatkan ada beberapa jenis informasi dan juga ada beberapa strategi di dalam denormalisasi. Ya, teman-teman nanti akan lihat beberapa jenis tipe informasi dan juga nantinya strategi daripada denormalisasi. Nah, kita akan bahas sekarang strategi denormalisasi dulu. Nah, di sini di dalam beberapa denormalisasi di sini teman-teman akan melihat bahwa dari tahapan skema yang sudah normal, kemudian kita akan lakukan denormalisasi, di mana ada hubungan yang one-to-one seperti ini, customer dan customer account. Kalau kita lakukan denormalisasi, akan menjadi satu tabel seperti ini. Ya, kalau teman-teman lihat, memang dari sekilas seperti ini di proses yang atau di dalam skema yang normal ini menunjukkan kondisi yang ideal. Namun karena ada concern dalam hal speed atau performance daripada kita mengakses kedua table, kita bisa gabung menjadi satu table. Ini proses denormalisasi. Kemudian ada juga contohnya terhadap one-to-many relationship, sebagai contoh customer dan city. Kalau teman-teman lihat, satu customer akan bertempat tinggal di satu kode pos. Jadi kita bisa lihat bahwa satu kode pos ada banyak customer. Nah, kalau kita lakukan denormalisasi, maka bisa kita lihat bahwa akan menjadi satu tabel. Nantinya penjelasan ataupun keterangan tentang kota dan state-nya akan kita catat, sehingga ini memungkinkan terjadinya yang namanya redundansi. Tetapi ini kita lakukan dengan pertimbangan apa? Mungkin adalah karena kinerja atau performance atau speed itu sendiri. Sehingga apa? Karena table ini cukup banyak diakses, kita bisa gabung menjadi satu. Ini sebagai contoh untuk table yang one-to-many relationship, kita lakukan denormalisasi. Kemudian kita juga akan melihat ada dua jenis partitioning, yaitu vertical dan horizontal partitioning. Bagaimana kita melakukan proses partisi data. Yang pertama yaitu secara vertikal, sebagai contoh kita punya satu relation atau satu tabel part, yang mana dalam satu tabel ini sudah berisi informasi part specification dan part inventory, dan kemudian setelah kita lakukan denormalisasi dalam partitioning secara vertikal,
maka kita akan dapatkan seperti ini, akan menjadi 2 tabel. Duh, kok sebaliknya menjadi 2 tabel, Pak? Ya, hal ini kita lakukan dalam hal kenapa kita melakukan vertical partitioning. Sebaliknya kalau horizontal partitioning sebagai contoh, dalam sel history ada yang namanya data yang kita akan simpan penjualan, dan di sini ada timestamp-nya. Nah, pada saat kita horizontal kita akan bisa bagi berdasarkan periodnya. Sebagai contoh mungkin ini di sini adalah period bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga. Nah, nantinya ketika kita akan melakukan pengambilan data, maka ketika kita mau mengambil 3 bulan sekaligus, kita bisa melakukan union terhadap 3 tabel ini, ya. Nah, kemudian ada proses denormalisasi terhadap redundant columns. Kalau kita lihat, teman-teman di sini melihat ada 2 tabel, part dan supplier. Di sini kalau kita lihat, kalau kita ingin mendapatkan data supplier name, maka saya harus menjoin ke tabel supplier. Sehingga untuk mempercepat proses supaya tidak kita menjoin lagi, maka setiap kali kita memasukkan data part, saya juga akan memasukkan data supplier name-nya. Contoh seperti ini. Contoh yang berikutnya lagi, derive attributes. Sebagai contoh, di tabel customer dan order, di mana di sini untuk mendapatkan jumlah banyaknya order atau purchase di sini, saya bisa membuat yang namanya derive attribute dan saya langsung tempel atau saya letakkan di tabel customer sehingga saya tidak perlu melakukan query. Kenapa? Kalau kita melakukan query akan membutuhkan waktu lagi. Lebih baik saya lakukan denormalisasi dengan cara apa? Kita menyimpannya menjadi sebuah attribute. Nah, ini teman-teman nih beberapa tahapan dalam melakukan denormalisasi. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagaimana kita untuk menjustifikasi kapan kita harus melakukan denormalisasi? Teman-teman harus perhatikan yang pertama adalah cardinality relationship-nya, one to one, one to many, seperti apa. Kemudian transactional relationship-nya, vertical partitioning atau horizontal partitioning, nantinya teman-teman akan lihat. Kemudian juga access path required for each transaction or modules. Dan pastikan ketika teman-teman akan melakukan denormalisasi, teman-teman harus lihat bahwa setiap transaksi yang ada, dia akan mengakses ke tabel mana saja dan berapa langkah. Kalau memang langkah itu cukup banyak, kita bisa membuat itu menjadi satu kolom tambahan sehingga kita tidak perlu lakukan itu. Ya, sebagai contoh yang tadi kita lakukan terhadap redundant column dan juga derive attributes. Oke. Nah, teman-teman, saya membuka satu diskusi. Silakan berikan pendapat Anda dari sebuah frase ini. It is often recommended that you should normalize until it hurts. Denormalize until it works. Jadi, coba berikan pendapat Anda tentang frase ini. Setuju nggak Anda terhadap frase ini? Oke, sampai di sini. Terima kasih.